capailah nilainya 100 juta dan terpaksa kalian gak abaikan, itu kemungkinan besar DC-nya akan datang, tetapi dari pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati yang galbay. Bagi kalian yang suka belanja ataupun jualan menggunakan kris, ini bisa ketahuan posisi kalian di mana. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bagikan informasi, ada seorang teman yang galbay di Bank Saku, yang mana dia galbaynya cuma 9.000. Waktu itu dia beli pulsa dan dia merasa karena 9.000 kayaknya dia abaikan. Ternyata selang beberapa bulan setelahnya, mungkin ada sekitar hampir setahunan kali galbaynya, ternyata pada saat dia mau menggunakan Bank Saku itu lagi, dicek ternyata dari 9.000 yang dia gunakan untuk beli pulsa, terdapatlah denda ataupun bunga sebesar 1 juta. Nah, berikut informasinya. Gila, Bank Saku minjem 9.000 buat beli pulsa, dendanya 1 juta, jadi wajib galbay. Nah, kita lihat rinciannya ya. Dia biaya pokoknya 9.500, biaya layanannya 15.000, denda keterlambatannya 1.378.000 dengan total 1.400.000. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi di sini saya bukan menyalahkan siapapun ataupun mau mendoktrin siapapun. Jadi kalau seandainya kalian punya transaksi baik itu di bank digital, di pinjol atau apapun, saya minta kepada kalian untuk list ya, biar kalian tahu kan ada hutang di mana-mana saja. Fungsinya untuk apa? Ketika dengan nilai yang kecil ini saja, yang mungkin kalian anggap remeh-temeh ya, bayangkan cuma 9.000, ujung-ujungnya bisa menjadi bunga 1 juta, itu kan membuat kita stres kadang kan ya. Nah, caranya kalau udah model seperti ini bagaimana kak? Kalian bisa hubungin Bank Sakunya, sampaikan, buat alasan yang masuk akal. Bisa jadi dulu HP kalian hilang, ataupun HP kalian terreset, jadi semua aplikasi hilang, atau dulu itu yang gunakan keluarga saya, menggunakan data saya dan saya tidak tahu. Dan sekarang ketika saya mau menggunakannya, barulah ketahuan ada hutang yang masih tertinggal. Buat segala macam apapun alasan yang bisa menghilangkan denda tersebut. Jadi sampaikan saya mau bayar hari ini juga, hanya pokoknya saja karena saya tidak tahu mengenal tentang hutang yang memang ini masih tersangkut di aplikasi kalian. Kalau saran dari saya sih, selesaikan. Karena saat ini bank-bank digital itu semuanya masuk dalam slip OJK. Dan lanjut lagi teman-teman, ada pertanyaan seorang teman saya yang mungkin ini menjadi pertanyaan kalian juga. Nah, berikut pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, apalagi dengan galbay jumbo, apakah DC lapangannya ada? Kita baca ya. Untuk galbay jumbo kak, apakah ada kemungkinan DC masuk ke daerah kak? Saya takut kak, karena saya gak lubang tutup lubang di Credit One. Bunganya besar sekali, gak terasa tembus 100 juta kak. Mohon pencerahannya. Nah, yang kayak gini kan bikin pusing kan ya, setelah ditotalin ternyata hutangnya sampai ratusan juta. Dengan pendapatan kita yang gak besar, gimana cara menyelesaikannya? Jadi yang pertama kali yang kalian lakukan adalah kalian harus perhatikan, apakah 100 juta ini total dari 10 aplikasi akibat kalian gaya lubang tutup lubang. Ya, kalau gara-gara 10 aplikasi, perhatikan lagi, apakah 10 aplikasi ini ada pinjol ilegalnya? Kalau udah termasuk pinjol ilegal, abaikan yang ilegalnya, kemudian kalian tinggal fokus ke legalnya. Fokus ke legalnya, kalian tinggal perhatikan daerah kalian, apakah ada DC lapangannya atau tidak. Caranya kalian tinggal scroll aja di vlog-vlog YouTube saya di bawah untuk update-update terbaru dari lapangan. Nanti kalian akan tahu daerah kalian masih aman atau tidak. Gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya ternyata dari satu aplikasi ini, setelah kalian terus-terusan mendapatkan limit di aplikasi ini, satu aplikasi capailah nilainya 100 juta dan terpaksa kalian gak abaikan, itu kemungkinan besar DC-nya akan datang, tetapi dari pihak ketiga. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ketika DC-nya datang dia akan minta bayaran atau menyita barang kita? Jawabannya, mereka tidak akan menyita barang kita, tapi kemungkinan akan mendesak untuk kalian bayar. Nah, kalau udah seperti ini, jangan buru-buru bayar.
sampaikan kepada DC-nya, iya Pak, usaha saya lagi mandek, saya sekarang lagi tidak bisa bayar, kalaupun ada duit saya akan bayar lewat aplikasi. Mau itu DC-nya memaksa, mau DC-nya apa, yang penting kalian pegang HP untuk membuktikan bahwa kamera saya on loh Pak, kalau Bapak nanti macam-macam tinggal saya videoin ya teman-teman ya. Dan jangan lupa tetap tenang dalam menghadapi DC. Kalau kalian tenang, insya Allah kita dalam posisi pesakit yang akan dilindungi oleh hukum. Dan jangan buru-buru bayar. Kalau pada saat DC itu datang kalian buru-buru bayar, besok DC-nya akan datang. Kenapa? Karena mereka berhasil mengintimidasi kalian. Nah, kasih jeda kira-kira 1 minggu ataupun kira-kira 2 minggu baru kalian bayar. Fungsinya untuk apa? DC tahu nih kalian sedang berusaha. Kalau saya datang ke sana lagi ya paling 2 minggu 3 minggu lagi dia akan bayar. Nah gitu kan ya. Jadi DC akan berpikir untuk mencari orang lain lagi dan kalian tidak akan dijadikan target. Gitu triknya untuk menghindari DC datang berulang kali ke rumah kalian. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi ada informasi baru dari OJK dan API yang mana di sini sudah disetujui nih sama OJK, tinggal ketuk palu dan keluarnya POJK. Yang mana di sini karena semua transaksi perbankan sudah menggunakan kris ya, QRIS atau kris lah kita baca ya. Di sini ternyata akan menjadi patokan untuk kita bisa menggunakan pinjol atau tidak ke depannya. Nah, kita baca informasinya, transaksi kris jadi dasar penilaian kelayakan kredit pinjol. OJK dukung penuh. Dia menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti kris. Nantinya data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternatif kredit scoring atas penilaian kredit alternatif. Juda mencontohkan pelaku UMKM yang sudah menggunakan kris akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan hingga berapa pelanggannya. Artinya ketika kita menggunakan kris, semua data keuangan kita akan terpantau oleh pemerintah. Dan ada beberapa komen-komen yang menyayangkan ataupun memberikan informasi bahayanya penggunaan kris. Bahaya paling nyata adalah quishing, pencurian uang. Setelah mencuri informasi login perbankan atau data kartu kredit korban, pelaku dapat langsung menguras isi rekening atau melakukan transaksi belanja online ilegal menggunakan data curian tersebut. Bisa dimanfaatkan untuk pinjol dan berbagai transaksi lain yang merugikan korban. Pelaku bisa saja mencuri data sensitif lain seperti KTP, alamat rumah, nomor telepon ataupun riwayat browsing. Hati-hati, quishing bukan hanya mencuri uang tapi juga data pribadimu. Kemudian saran dari mereka adalah hindari menggunakan QR code yang diterima dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Selain itu pastikan juga untuk menginstal aplikasi pembayaran resmi dan mengupdate perangkat lunak secara teratur guna meminimalisir risiko. Nah, ini benar sekali ya. Kalau seandainya kita dapat pesan dari HP kita bahwa minta di-upgrade, segera upgrade teman-teman ya. Dengan upgrade itu kita akan melepaskan semua sadapan yang ada di HP kita seandainya mereka masih nempel. Terus lagi buat kalian yang pengguna kris ini tetap hati-hati. Karena di sini pun OJK mengatakan hati-hati dengan data pribadi. Jangan sampai data pribadi itu terjual ataupun sampai terbongkar kemana-mana. Karena dari kris ini, dari satu transaksi kita akan bisa mengetahui lokasi kita di mana. Otomatis bagi kita-kita yang memang menghindar pinjol dengan cara pindah rumah atau apapun, ketika kita menggunakan transaksi yang terjadi di dekat daerah rumah kita, pinjol akan langsung tahu rumah kita di mana. Nah, itulah bahayanya jika sampai ketok palu terjadinya kris ini sebagai kredit scoring untuk pinjol nantinya. Nah, itu dia teman-teman ya informasinya, dan di sini OJK menyetujuinya. Tetapi OJK mewanti-wanti jangan sampai kris ini menjadi satu patokan umum, karena selama ini ada FDC, ada itu lagi slik OJK sebagai patokan untuk mencairkan pinjol atau tidak. Hati-hati ketika kalian menggunakan kris ke depannya apabila kalian lalai, karena di dalam kris nanti ini akan mengetahui posisi terbaru kalian. Apalagi bagi kalian yang sudah pindah rumah ya. Selama ini kan kita tahu darinya paket, NPWP, BPJS, token listrik. Ke depan akan ada lagi yang namanya kris. Kris ini akan mengetahui posisi rumah terbaru kalian, posisi keuangan kalian, posisi pengeluaran kalian, posisi galbay kalian nantinya. Dan ini sudah disetujui sama OJK dan tinggal ketok palu saja. Cuman tidak usah terlalu digubris. Karena apa? Pengguna ataupun nasabah itu adalah orang nomor 1 dalam penguasaan keuangan. Karena kalau tidak ada
kita, tidak akan berputar yang namanya keuangan di atas sana. Kalau tidak ada kita si pengguna ataupun si peminjam, pinjol tidak akan berputar, perbankan tidak akan berputar. Selama ini sudah banyak sekali POJK yang dikeluarkan oleh OJK untuk pinjol-pinjol tersebut, tetapi realisasinya tidak ada yang hampir 100% terlaksana dengan baik. Jadi sekalipun ada kris ini, saya yakin juga tidak akan 100% berjalan dengan baik. Cuman tetap hati-hati, kalian sudah tahu dari mana saja pinjol-pinjol bisa tahu keberadaan kalian selain dari 4 yang sudah kita ketahui akan bertambah 1 lagi. Dan tetap fokus kalau seandainya belum bisa bayar, lanjut saja galbay. Karena saya yakin pengguna kris itu hampir 90% orang Indonesia yang galbay dan pengguna pinjol termasuk juga pay letter. Kalau seandainya itu di stop, pasti yakin 90% keuangan Indonesia juga akan terstop. Otomatis ekonomi akan berhenti, otomatis juga tidak akan ada perputaran dan membuat kepala orang-orang di atas sakit lagi. Jadi jangan takut untuk galbay, jangan takut dengan informasi yang akan dikeluarkan OJK ke depannya ini, dan jangan takut dengan peraturan OJK apapun. Yang penting kita ketahui bahwa selagi kita masih galbay, hutang pinjol itu masih jatuhnya ranah perdata. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.